Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Benny. Saat ini saya berusia 63 tahun. Saya seorang antropolog, arkeolog, dan seorang geolog yang pada dasarnya melakukan penelitian untuk mengungkap misteri yang masih menyelimuti bumi. Dulu awalnya saya bekerja di pertambangan untuk menemukan sumber tambang. Karena saya memiliki banyak pengalaman dan sangat sering melakukan berbagai ekspedisi petualangan di berbagai belahan bumi ini, saya memutuskan untuk keluar dari perusahaan, membentuk tim sendiri, dan bekerja secara independen. Saya banyak mendapat kontrak kerja dari berbagai pihak, dan tentunya mereka adalah orang-orang berduit ya, untuk menemukan artefak atau benda bersejarah yang kebanyakan tentang keberadaan benda tersebut diyakini hanya sebagai mitos atau legenda. Kebanyakan benda yang kami cari mungkin tidak pernah terdengar atau diketahui oleh kebanyakan orang. Bahkan penduduk lokal di wilayah tersebut juga tidak pernah mengetahuinya, kecuali mungkin para sesepuh yang pernah mendengar kisahnya, dan itu pun juga tidak terlalu detail ya. Saya itu banyak sekali mendapat pertanyaan, dan pertanyaan yang paling sering itu apakah dalam petualangan yang kami alami ada cerita mistis atau goib. Biasa ya, khususnya warga Indonesia kebanyakan tertarik dengan hal-hal semacam itu. Jadi begini ya, kisah atau kejadian mistis atau goib itu pasti hampir selalu ada. Tapi kami itu berangkat dengan pandangan ilmiah atau logis. Dan kejadian mistis atau goib itu ada kadarnya, ringan atau berat. Ringan itu seperti penampakan sekelebat, menampakkan tapi ya hanya sekedar nampak saja, atau adanya suara-suara. Ya tetap kadang bulu kuduk berdiri ya. Itu termasuk respon diri terhadap alam. Ya kami anggap biasa. Dan itu tidak terlalu mengganggu bagi kami, hanya sekedar bukan hiburan. Kami tidak pernah menganggap hal semacam itu hiburan, tapi kami anggap suka duka penambah wawasan bahwa kita hidup di dunia ini ada dimensi lain dan hidup berdampingan. Dan yang termasuk kategori berat itu, kami berurusan berinteraksi dengan hal gaib itu. Maksudnya berinteraksi itu bahwa kami tidak dapat menghindari dan terpaksa berurusan langsung dengan mereka. Dan yang lebih berat lagi itu adalah jika terjebak di alam tersebut. Dan kisah yang akan saya sampaikan kali ini terjadi pada tahun 2001. Usia saya saat itu masih 41 tahun. Saya dipertemukan dengan seorang pengusaha yang sangat kaya raya. Beliau bernama Pak Sastro, orang Jawa Tulen. Tapi sebelumnya saya pernah melihat beliau dalam sebuah acara. Seingat saya waktu itu beliau memandangi saya cukup lama, tapi kami tidak sempat berkenalan. Saya diundang bertemu beliau di salah satu kediamannya di Jakarta, di kawasan perumahan elit ya. Dalam pertemuan itu, Pak Sastro seperti menguji wawasan saya tentang Jawa dan Nusantara. Seperti peradaban Jawa, kisah Aji Saka, ya, sosok Sailendra, dan banyak lagi. Dan akhirnya beliau membuka diri. Beliau menyampaikan bahwa beliau adalah salah satu keturunan raja di Nusantara atau di Jawa ini. Dan beliau saat itu sudah berusia 71 tahun. Ada begitu banyak kerajaan, tentunya begitu banyak raja yang kita ketahui dalam sejarah yang tercatat. Tapi singkirkan itu semua, karena yang beliau sampaikan adalah yang jauh melampaui itu semua.
sebuah sejarah silsilah yang terlupakan, yang tak tercatat karena usianya yang lebih tua dari yang kita ketahui pada umumnya. Ya, kami banyak membahas tentang raja-raja yang pernah ada, seperti teori tentang Raja Sailendra. Mungkin teman-teman semua pernah mendengar ya. Jika diterjemahkan Sailendra itu artinya Raja Gunung, sedangkan Nabi Daud julukannya Raja Gunung. Apakah beliau adalah orang yang sama? Hahaha, itu perlu pembuktian ilmiah juga ya. Kami juga membahas tentang Aji Saka. Jika Aji Saka datang ke Jawa sebagai pendatang dan bertemu dengan Raja Dewata Cengkar, berarti Raja Dewata Cengkar lebih dulu ada di Jawa. Dan beliau tentunya punya leluhur, punya bapak, punya kakek, seperti itu. Dan raja-raja sebelumnya. Jadi sejak bumi ini tercipta, Jawa dan di Nusantara ada peradaban. Kita belum pernah tahu secara detail berapa banyak raja yang pernah ada. Tapi kali ini kita tidak perlu membahasnya dulu ya. Yang jelas Pak Sastro adalah salah satu keturunan dari raja yang konon pernah ada. Lalu beliau mengajak saya menuju sebuah ruangan. Di dalam ruangan itu ada 7 buah meja yang cukup besar. Dan tiap meja ada sebuah benda yang diberi kotak kaca. Benda tersebut tampak seperti sebuah buku ya, dari bahan-bahan yang berbeda-beda. Pak Sastro mengajak saya di meja yang pertama. Saya melihat sebuah buku yang besar sekali, ukuran yang tidak normal ya, 2,5 meter kali 4 meter, sangat tebal. Saya perhatikan lembarannya dari kulit. Covernya ada tercetak semacam tulisan yang saya kurang paham hurufnya. Di meja kedua, di atasnya buku yang lembarannya terbuat dari semacam perunggu. Ukurannya sedikit lebih kecil dari yang pertama, dengan cetakan huruf-huruf yang sama yang saya tidak paham. Dan saya terpana melihat meja yang ketiga. Buku tersebut dari lempengan emas, tetap dengan cetakan huruf yang sama. Dan di meja keempat, buku yang tampak lebih rapuh. Terlihat di pinggir buku tersebut banyak yang remuk ya, bergerigi. Tampak seperti kertas tebal dari bahan olahan kayu, berwarna coklat muda yang sangat kusam. Saya masih bisa meraba huruf-huruf aksara Jawa, tapi berbeda dengan aksara Jawa yang kita kenal pada umumnya. Saya bertanya, Pak, apakah ini kertas? Pak Sastro sepertinya paham bahwa saya mencoba meraba usia buku tersebut. Beliau bertanya, kapan kertas dibuat pertama kali? Ya, saya jawab, setahu saya sekitar tahun 1005 Masehi, kalau nggak salah oleh kerajaan China. Beliau tertawa lirih. Beliau berkata, yang jelas kalau yang ini jauh sebelum itu, jauh sekali sebelum Masehi. Di meja kelima tampak terbuat dari kertas juga, tapi kondisinya juga kurang bagus. Banyak bagian yang hancur. Di sini saya melihat aksara Jawa yang mungkin saat ini
banyak yang bisa menerjemahkan ya, karena sudah banyak diajarkan di sekolah dan sudah familiar sekali. Sebelum menuju meja ke-6, Pak Sastro menyampaikan bahwa semua artefak berbentuk buku ini isinya sama. Dibuat kopinya dari masa ke masa agar tidak musnah. Isinya tentang kisah leluhur beliau, kisah raja yang pernah ada. Dan beliau mengatakan bahwa kemungkinan buku di meja pertama bukanlah cetakan pertama. Bisa jadi itu adalah cetakan ke-10 atau ke-100. Dan tiap jarak antar masa dibuatnya bisa jadi jaraknya puluhan ratusan tahun, mungkin juga ribuan tahun. Lalu kami menuju meja ke-6, sebuah buku berukuran 60 kali 40 cm yang sangat tebal, cover dari kulit yang bagus, kertas tampak coklat buram, bertulis aksara Jawa yang juga cukup familiar atau yang biasa dipelajari, sama seperti yang di meja ke-5. Beliau mengatakan bahwa ini dibuat oleh bapaknya kakek beliau, buyutnya. Dan di meja ke-7, buku berukuran hampir sama, tampak lembaran kertas coklat buram dengan cover tulisan ejaan lama yang saya sendiri disalah membacanya. Pak Sastro mengatakan itu dibuat oleh bapaknya. Dan terakhir Pak Sastro membuka sebuah lemari dan mengeluarkan buku yang masih bagus lah. Hardcovernya tampak bagus sekali dan tebal. Lembaran kertasnya juga dari kualitas kertas yang istimewa. Beliau menyerahkan kepada saya. Saya membolak-balik cetakan tulisan sudah berbahasa Indonesia modernnya, seperti saat ini. Belum saya sempat membaca dari awal lebih detail tentang isinya, Pak Sastro sudah memintanya kembali. Beliau bilang, tidak ada waktu buat kamu untuk membacanya. Lain kali saja. Yang penting apa yang akan saya sampaikan. Lalu kami ngobrol di sebuah taman kecil sambil ngopi dan merokok. Pak Sastro bercerita bahwa dulu leluhurnya adalah seorang raja dan memutuskan untuk menyerahkan tahtanya. Raja itu memilih untuk menjadi pertapa. Tapi ketika raja itu pergi, dia membawa serta pusaka kerajaan berupa tombak. Tombak itu disebut tombak kilat samber langit. Sebelum memutuskan untuk menjadi seorang pertapa, sang raja memerintahkan penasehatnya untuk mengangkat atau melantik keponakan dari sang raja untuk menjadi raja. Karena konon pada saat itu terjadi adanya perseteruan atau konflik. Bisa jadi waktu itu keponakannya melakukan pemberontakan untuk menggulingkan sang raja. Dan sang raja memilih menjadi seorang pertapa dan meredakan konflik yang mungkin bisa memperburuk keadaan. Dan bisa jadi posisi raja saat itu juga sudah sangat terdesak oleh pemberontakan yang dilakukan oleh keponakannya. Dan sang raja memerintahkan penasehat untuk menjaga sejarah dan kisah dari sang raja.
Lalu sang penasehat menuliskannya dalam sebuah kitab atau buku yang tetap terjaga hingga saat ini dimiliki oleh Pak Sastro. Dan sebelum sang raja bertapa melakukan pengembaraan, sang raja sempat menyembunyikan pusaka tombak kilat sambar langit. Setelah dia berhasil menyembunyikan, dia melanjutkan menjadi seorang pertapa. Atas dasar itu semua, Pak Sastro menyampaikan pada saya bahwa beliau berminat untuk mengontrak saya dalam sebuah ekspedisi pencarian tombak tersebut yang merupakan milik leluhurnya. Beliau sendiri sudah pernah memimpin pencarian sebanyak 4 kali, tapi belum pernah membuahkan hasil. Benda tersebut merupakan tombak yang secara detail wujudnya seperti apa tidak ada datanya. Hanya sebuah nama, tombak kilat sambar langit. Beliau menyerahkan berkas-berkas yang berkaitan dengan lokasi pencarian, lengkap dengan apa yang sudah pernah beliau lalui juga. Dan lokasinya berada di Gunung Slamet, Jawa Tengah. Gunung Slamet sendiri merupakan salah satu gunung tertinggi ya di Nusantara ini. Lalu beliau menyerahkan nilai kontrak yang nilainya sangat besar ya. Waktu itu saya terdiam sejenak. Beliau menatap saya dengan sangat tenang. Dan saya tahu beliau ini bukan orang sembarangan. Saya merasakan aura yang sangat kuat, yang susah saya jelaskan saat saya menatapnya. Setelah berpikir cukup lama, dan saya menganggap ini hanyalah benda bersejarah, dan mungkin Pak Sastro hanyalah ingin memiliki apa yang sudah menjadi milik leluhurnya, bukan sebuah benda yang berbahaya dan tidak ada efek buruk untuk semua manusia. Akhirnya saya menyetujui kontrak tersebut dan menerima uang muka pembayaran. Saya diberikan waktu 21 hari untuk mempersiapkan tim dan segala sesuatunya. Singkat cerita, saya dan tim bertemu lebih dahulu dengan Pak Sastro di Pemalang, Jawa Tengah. Kami menginap semalam di salah satu kediaman beliau. Sebuah rumah yang cukup besar, nyaman, tapi sederhana. Pak Sastro tersenyum dan mengepalkan tangannya saat melepas saya dan tim untuk menuju Gunung Slamet. Dalam ekspedisi kali ini, tim kami berjumlah 5 orang termasuk saya. Tanpa terasa kami sudah mendaki dan menjelajahi Gunung Slamet selama 3 hari. Sesuai petunjuk bahwa benda yang kami tidak berada di puncak. Dengan pengalaman yang kami miliki dan semua petunjuk yang ada, tapi pencarian kami masih nihil. Di hari keempat, rekan saya menemukan semacam batu yang memanjang dan terpendam berukuran 3,5 meter. Terdapat relief-relief tidak banyak di batu itu. Hanya salah satu ujungnya
lebih runcing. Kami tidak sempat menggali lebih dalam. Kami sudah mencoba menggali sekitar 1,5 meter, tapi batu itu tetap terpendam. Jadi ketebalan batu tersebut lebih dari 1,5 meter. Dan kami tidak melihat ada petunjuk lain dari batu tersebut. Hanya relief saja. Di sini kami harus menggunakan insting. Kami mengikuti arah dari bentuk runcing batu tersebut sebagai penanda kami harus menuju ke arah sana. Meski langit mulai gelap, kami memutuskan untuk tetap bergerak sambil mencari tempat yang tepat untuk beristirahat. Setelah melewati pohon yang sangat besar, kami benar-benar terkejut, terperangah. Dari jarak sekitar 50 meter dari kami, tampak di depan kami sebuah gapura dengan obor yang besar yang menyala di kanan kiri, di sebuah gunung di tengah hutan. Kami benar-benar bingung. Ada seperti ini di gunung di tengah hutan. Apakah ada pemukiman? Dan tentu hal ini adalah yang baru, karena saya sendiri dulu sebelumnya pernah mendaki Gunung Slamet dan tidak menjumpai atau mendengar tentang hal seperti ini. Begitu juga dengan rekan lainnya yang sebelumnya pernah menginjakkan kaki di Gunung Slamet. Mau tak mau, saya memutuskan untuk tetap lanjut menuju gapura tersebut, karena petunjuk dari batu yang kami temukan mengarah ke sana. Setelah berada tepat di depan gapura, kami berhenti sejenak. Kami melihat apa yang di belakang gapura gelap sekali. Dan di belakang gapura di kanan kiri berdiri berjajar pohon-pohon rindang. Lalu kami mulai memberanikan diri melangkah memasuki gapura dengan pikiran positif bahwa di depan ada pemukiman dan kami bisa menumpang beristirahat dan membayangkan mendapat jamuan. Tapi kami tetap waspada. Setelah sekitar 20 meter kami melangkah, tiba-tiba tampak berjajar 10 orang berpakaian seperti prajurit zaman kerajaan. 10 orang kanan dan kiri dengan tombak di tangan mereka. Kami seketika berhenti dan terdiam. Bingung ya, bengong, terpana. Agak ada rasa takut. Bukan hanya karena penampilan mereka, tapi postur tubuh mereka yang besar dan tinggi. Tinggi tubuh mereka tergolong tidak normal, sekitar 2 meter lebih sedikit lah. Sedangkan ekspresi wajah mereka dingin dan tidak menatap ke arah kami. Mereka berhadapan-hadapan dan diam tegap berdiri. Ketika kami hendak membalikkan badan, tiba-tiba di belakang kami sudah berbaris prajurit berjumlah mungkin 20 orang dengan pakaian yang sama dan postur tubuh yang sama. Tapi mereka membawa pedang. Dan tanpa diperintah, sepertinya saya tahu saya harus terus berjalan ke depan. Dan para prajurit berpedang mengikuti kami dari belakang. Lalu langkah kami mulai menginjak sebuah jalan yang berlantai batu yang tersusun sangat rapi. Indah sekali. Dan kami memasuki sebuah gapura dari kayu dengan ukiran yang sangat indah sekali. Di depan kami tampak ada sebuah pendopo yang sangat besar, berjarak sekitar 50 meter dari tempat kami berdiri. Di sekeliling kami seperti halaman luas, seperti taman, banyak penerangan obor dengan ukuran yang cukup besar.
Dua orang prajurit berdiri mengapit saya dan memberikan isyarat untuk maju. Sepertinya hanya saya yang boleh menuju pendopo itu. Saya mengangguk kepala kepada rekan-rekan untuk menurut saja. Saat saya melangkah, saya mulai memperhatikan para prajurit atau para pengawal di sana. Saya perhatikan dari ujung kepala ujung kaki. Saya baru sadar. Saya mungkin sedang berada di alam lain dan sedang berada di istana kerajaan. Kaki para pengawal itu berbentuk bukan seperti kaki manusia, tapi seperti kaki kuda. Ada pengawal istana yang berbadan lebih kekar, berjajar di depan pendapa, berkaki seperti gajah. Ketika saya sudah berada di depan pendapa, saya sangat merinding melihat sosok yang sangat besar. Meski jarak kami masih cukup jauh, saya bisa melihat sosok itu besar sekali dan duduk di sebuah singgasana. Saya lalu memutuskan untuk memberanikan diri menghadap sosok itu. Saya berjalan maju ke depan, dan dua pengawal yang mengapit saya berhenti dan membiarkan saya maju sendirian, tidak lagi mengikuti saya. Di kanan kiri saya duduk sosok-sosok berbadan lebih besar dari para pengawal atau prajurit tadi. Dari pakaian mereka tampak lebih bagus. Sepertinya mereka para perwira atau panglima perang. Ada yang terlihat seperti kakek-kakek yang sudah tua, tapi berbadan besar. Dan ada juga yang masih muda. Sepertinya saya akan menghadap kepada seorang raja. Raja dengan sosok tubuh yang sangat besar. Saya perkirakan tingginya mungkin sekitar 5 meter. Dengan badan yang sangat kekar, bermahkota di kepalanya. Dengan telinga lancip seperti kuda. Berwajah seram garang, tapi penuh wibawa. Tapi entah kenapa saat itu saya merasa tenang. Tidak ada rasa cemas atau takut atau merasa terancam. Saya sedikit membukukan badan, sekedar memberi hormat, tapi bukan menyembah. Tampak kakinya bersisik dan seperti kaki komodo dengan kuku yang runcing. Dia dikelilingi wanita-wanita cantik, cantik sekali, tampak seperti manusia biasa. Termasuk kakinya, manusia, hanya telinganya seperti kuda. Salah satunya mengenakan mahkota, sepertinya sang ratu. Lalu saya memutuskan untuk duduk bersila di hadapan raja. Tak lama sang raja mulai berbicara. Tampak gigi runcing dan sangat tajam saat dia membuka bibirnya. Saya hanya bisa terdiam, tidak paham apa yang dia bicarakan. Saya tidak paham dengan bahasanya. Tapi dari tekanan nada cengkoknya, seperti bahasa Jawa, mirip tapi bukan. Mungkin ini bahasa Jawa kuno atau apa. Setelah berbicara beberapa patah kata, sang raja berdiri dari singgasana, melangkah, menghampiri saya. Tepat di depan saya, dia membuka genggaman tangan. Di telapak tangannya yang besar itu tampak ada sebuah benda berupa cakra yang ukurannya berukuran seperti telapak tangan saya. Saya berdiri dan mengambil benda itu.
Saya mengucapkan terima kasih dan sang raja mengangguk. Lalu saya membungkuk sedikit untuk memberi hormat dan pamit. Dan segera saya berbalik badan melangkah keluar dari pendopo. Benda cakra itu saya masukkan dalam jaket. Entah kenapa saya berpikir untuk merahasiakan dulu dari rekan-rekan saya. Setelah saya bertemu kembali dengan rekan-rekan saya, para prajurit mengantarkan kami kembali ke luar gapura pertama. Sedangkan kami masih bingung mau kemana. Tiba-tiba salah seorang prajurit melempar sebuah obor dan jatuh ke tanah, dan tampak sebuah jalan setapak. Kami paham dan segera menuju ke sana. Dengan penerangan senter kami menyusuri jalan setapak. Tapi tiba-tiba terputus. Tidak ada jalan setapak lagi. Salah seorang rekan meminta kami untuk berhenti sejenak. Dia berjalan kembali ke belakang. Beberapa saat kemudian, rekan saya itu mengabarkan bahwa gapura atau apapun yang kami temui tadi lenyap, tidak ada apa-apa. Saya tersenyum. Ya, karena tadi itu adalah alam lain. Dan beruntung kami datang dianggap sebagai tamu dan bukan sebagai orang yang hendak membuat kegaduhan atau apapun yang negatif. Kalau tidak, kami bisa terjebak dan tertawan di sana entah sampai kapan, mungkin hingga akhir zaman. Lalu kami memutuskan untuk bermalam di lokasi itu, menunggu pagi. Setelah pagi, kami masih harus menunggu karena kabut yang sangat tebal. Dan saat sudah agak siang, kami mulai melanjutkan perjalanan. Siang itu tiba-tiba awan gelap datang menyelimuti. Kami berhenti sejenak untuk beristirahat. Saya duduk di atas sebuah gundukan tanah, menghadap tebing Gunung Selamet. Dan setelah beberapa saat, badan saya seakan ditarik menuju tebing. Seperti magnet, tapi terasa halus tarikannya. Saya mulai bangkit dan berjalan. Rekan-rekan saya tidak memperhatikan. Mereka sedang beristirahat sejenak. Dan saya sadar tarikan ini berasal dari balik jaket saya. Lalu saya mengeluarkannya. Dan benda itu menempel di dinding tebing. Tapi tidak terlalu erat. Dan mudah dicabut kembali. Lalu saya mengajak rekan-rekan saya untuk menggali. Setelah kedalaman hampir 1,5 meter, tampak bebatuan. Dan kami melihat sebuah benda panjang terhimpit di bebatuan. Kami segera mempercepat proses penggalian dan berusaha mengeluarkan benda itu. Setelah tampak jelas, benda itu panjang sekali, 7 meter, dan terhimpit bebatuan. Rekan-rekan saya susah payah mengeluarkan benda berupa tombak itu. Hati saya terasa plong. Mungkin karena telah menemukan benda yang kami cari. Benda itu sangat berat. Saat 4 orang rekan saya mengangkatnya, mereka susah payah. Lalu mereka meletakkan di tanah. Kami memandangi tombak itu. Dari wujudnya saya agak bingung. Karena dari literasi yang selama ini saya pelajari, ini bukanlah tombak panjang, tapi semacam tombak pendek. Saya mencoba mengangkatnya sendiri. Aneh sekali. Terasa berat. Tapi saat saya mengangkatnya setinggi 10 cm, saya merasa bisa mengangkat tombak ini sendirian.
Sedangkan sebelumnya 4 orang rekan saya susah payah mengangkat bersama-sama. Agar tidak menimbulkan kecurigaan, saya letakkan kembali tombak itu. Lalu tiba-tiba terdengar suara di belakang kami. "Hebat, kalian berhasil!" Kami menoleh ke belakang. Kami terkejut. Pak Sastro bersama 8 orang anak buahnya tiba-tiba telah berada di situ. Pak Sastro tersenyum lebar dan bertepuk tangan saat beliau menghampiri dan menjabat tangan saya dan menepuk pundak saya. Kami mundur sejenak, memberikan ruang pada Pak Sastro dan timnya untuk melihat tombak itu. Lalu Pak Sastro menunjuk gundukan tanah yang sempat saya duduki sebelumnya. Beliau memerintahkan sebagian anak buahnya untuk menggali gundukan tanah itu. Dan setelah selesai, tampak jelas sebuah batu datar pipih seperti sebuah altar cukup besar. Saya memberanikan diri bertanya, "Pak, Bapak sudah tahu tentang batu itu?" "Oh iya, itu adalah petunjuk terakhir yang pernah kami dapat. Kami pernah sampai sini, tapi tidak menemukan apa-apa, kecuali batu itu. Lalu kami memendamnya kembali." Saat itu saya merasa ada yang disembunyikan oleh Pak Sastro, karena dari awal beliau tidak memberikan informasi tentang batu altar itu. Tapi saya diam saja. Toh, kontrak kerja kami hanya menemukan tombak. Selesai, itu saja. Lalu Pak Sastro berbicara lagi. "Aku sengaja tidak memberitahu soal batu altar itu, karena aku yakin kamu bisa menemukannya sendiri." Pak Sastro berkilah seperti itu. Lalu dia berkata lagi, "Aku tahu siapa kamu, Benny. Dari awal aku sudah tahu siapa bapakmu, kakekmu, dan leluhurmu. Harusnya kamu bangga. Kamu adalah keturunan dari penasehat raja, orang yang dipercaya oleh leluhurku, sang raja. Aku sengaja tidak memberitahumu agar kamu fokus dengan pekerjaanmu." Saya diam saja. Saya tidak mau ambil pusing. Yang penting pekerjaan selesai. Dan saya tidak terlalu memikirkan saya keturunan siapa. Saya hanya masih penasaran dengan tombak itu. Panjangnya 7 meter, tapi wujudnya tombak pendek. Tiba-tiba Pak Sastro berkata, "Ben, kamu heran dengan tombak panjang itu. Kenapa? Karena harusnya itu tombak pendek ya? Kamu benar. Itu memang tombak pendek. Tapi wajar karena leluhur kita dulunya berpostur lebih besar dan tinggi. Mungkin 20 meteran. Jadi wajar jika tombak 7 meter itu adalah tombak pendek." Lalu Pak Sastro memerintahkan anak buahnya membawakan tombak kilat sambar langit kepadanya. Dan dengan susah payah mereka menggotong tombak itu menuju Pak Sastro. Pak Sastro berdiri di atas batu altar, menggenggam tombak dengan kedua tangannya. Beliau menyuruh anak buahnya mundur sejenak, agak menjauh. Pak Sastro tampak kesusahan menahan tombak yang berdiri kokoh dalam genggamannya. Apalagi tiba-tiba angin bertiup kencang. Awan menghitam gelap dan mulai tampak petir menyambar-nyambar.
Semua orang tampak mencari perlindungan, menyipitkan mata, atau memejamkan mata karena angin bertiup kencang sekali. Saya masih berusaha melihat kondisi Pak Sastro. Beliau berusaha menahan tombak itu tetap berdiri, bertumbuh pada batu altar. Matanya terbejam, bibirnya komat kamit seperti membaca mantra atau doa. Saya hanya memikirkan keselamatan beliau. Ya, karena di benak saya, saya belum dibayar lunas dan ada bonus jika tombak itu ditemukan. Dan tiba-tiba petir menyambar tombak kilat sambar langit. Suaranya menggelegar. Pak Sastro jatuh terpental ke tanah. Batu altar tempat berpijak retak pecah. Saya melihat semua itu. Dan sekejap angin berhenti bertiup kencang. Awan gelap mulai menghilang. Kami berusaha menyelamatkan Pak Sastro. Otot-otot merah dan biru tampak muncul di kulit wajah Pak Sastro dan tubuhnya. Beliau jelas bukan orang sembarangan. Di usia 71 tahun mengalami kejadian itu dan masih bisa bertahan hidup. Sedangkan tombak itu menghilang, lenyap bersamaan dengan petir yang menyambar. Pak Sastro hanya terdiam. Matanya melotot dengan nafas yang tak beraturan. Mulutnya terbuka. Otot-otot merah dan biru berangsur hilang dari wajah dan tubuhnya. Beliau berkata lirih, "Tombak." Semua anak buahnya menjawab, "Hilang, Pak. Lenyap di bawah petir." Pak Sastro tiba-tiba tubuhnya lemas. Matanya terbejam sesaat. Seakan dia menyadari bahwa tombak itu bukan untuk dirinya. Tombak itu bukan haknya, hilang lenyap di bawah petir. Tapi tidak, saya tahu betul tombak itu tidak hilang di bawah petir. Tapi benda itu menghujam masuk ke dalam batu altar hingga retak. Dan mungkin tertanam di tanah di bawah batu altar itu. Tapi saya hanya diam. Dan saya semakin yakin. Karena benda di balik jaket saya mulai menarik halus tubuh saya ke arah batu altar. Jadi saya yakin tombak itu tertanam di situ. Pak Sastro dengan sisa tenaganya memerintahkan anak buahnya untuk menimbun batu altar itu hingga tak terlihat. Lalu kami mulai turun dan melanjutkan perjalanan untuk kembali. Saat kami berhenti untuk beristirahat, saya sengaja mengajak tim saya untuk beristirahat lebih lama dan membiarkan Pak Sastro dan anak buahnya turun lebih dulu. Saya memutuskan untuk bermalam, dan benar dugaan saya, serombongan prajurit kerajaan mendatangi kami. Saya mengeluarkan benda di balik jaket saya dan menyerahkan kepada mereka. Rekan-rekan saya hanya terdiam dan tidak banyak bertanya. Mungkin mereka hanya berpikir pekerjaan selesai dan ingin segera pulang. Keesokan harinya kami menemui Pak Sastro di kediamannya di Pemalang. Kali ini Pak Sastro tidak banyak bicara. Beliau menyerahkan janji kontrak kerja yang telah kami tunaikan beserta bonusnya. Meski tombak itu tidak berhasil dibawa pulang, tapi kami berhasil menemukannya. Saya memberanikan diri bertanya pada Pak Sastro tentang benda atau buku kuno yang ada di Jakarta. Apakah nantinya akan diwariskan kepada dua orang anaknya? Beliau menggeleng. Tidak,
semua berhenti dan selesai pada saya saja. Toh anak-anak saya tidak ada yang berminat dengan hal-hal semacam ini. Kami lalu pamit dan berpisah dengan Pak Sastro. Beliau memeluk saya dan mengucapkan terima kasih dan memberikan pesan, Ben, jika kamu ada waktu, kamu bisa balik ke tempat itu, dan mungkin saja tombak itu akan muncul lagi untuk kamu. Saya jawab, untuk saya. Saya hanya tertawa waktu itu. Apa gunanya untuk saya, Pak? Beliau menjawab, kamu akan tahu jika sudah mendapatkannya. Saya hanya tersenyum dan kami pun berpisah. Saya pamit untuk undur diri. Sepanjang perjalanan pulang, berkecamuk di dalam pikiran saya ucapan Pak Sastro. Tombak itu muncul lagi untuk saya. Timbul penasaran, timbul pertanyaan. Apakah mungkin bahwa beliau berbohong? Dan sebenarnya Pak Sastro dan keluarganya bukanlah keturunan dari raja, tapi beliau dan keluarganya adalah keturunan dari penasehat raja yang diberikan amanat untuk menjaga kisah ini. Tapi Pak Sastro dan keluarganya menginginkan lebih. Beliau berusaha mendapatkan tombak kilat sambar langit. Dan karena gagal dan menyadari tombak itu bukan milik leluhurnya, maka dia menghentikan semuanya. Dan apakah mungkin saya sebenarnya keturunan dari sang raja? Karena saya teringat ucapan kakek saya dulu. Dulu beliau pernah berkata, Ben, gini-gini meski hidup susah, kita ini masih keturunan raja. Ya, meskipun demikian, kalaupun benar bahwa saya keturunan raja, saya menghormati keputusan leluhur saya yang memutuskan untuk menjadi pertapa dan merelakan tombak itu. Mungkin lebih baik tidak diketemukan. Tapi jika ada saudara atau keturunan raja yang lain yang mau mencari, ya silahkan. Siapa tahu tombak itu bermanfaat untuk kejayaan Nusantara kelak. Tapi yang jelas bukan saya. Demikian yang dapat saya kisahkan kali ini. Terima kasih telah mendengarkan kisah yang pernah saya alami. Selamat malam.